Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus dan jemaah Masjid Al-Mu'awanah serta seluruh saudaraku dari komunitas pejuang subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat 1.000 kisah-kisah ayat, terdapat 1.000 ayat yang membahas tentang kisah-kisah. Dan insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas salah satu kisah dari 1.000 kisah tersebut. Dan 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada salah satu surah yang Allah tempatkan pada surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Dan insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas apa sebabnya surah Al-Baqarah sapi betina itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah yang kedua. Bagaimana awal mula ceritanya sampai ada yang dikatakan surah Al-Baqarah sapi betina. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu ada salah seorang kaya raya di zaman Bani Israel. Orang yang kaya raya ini mempunyai 3 orang anak. Sebelum dia meninggal dunia, dia membagikan harta warisannya kepada ketiga orang anaknya. Ketiga orang anaknya ini semuanya laki-laki. Anak yang pertama, setelah dia diberikan harta warisan dari orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, maka dia menginfakkan keseluruhan dari harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Tidak ada yang dia tinggal, dia infakkan semua di jalan Allah. Anak yang pertama, dan dia mempunyai seorang anak laki-laki. Terus anak yang kedua, setelah dia menerima warisan dari orang tuanya, dia menginfakkan separuh dari harta warisan yang dia terima. Jadi dia menginfakkan separuh dari yang dia terima. Dan dia juga mempunyai seorang anak laki-laki. Anak yang ketiga, setelah menerima pembagian harta warisan dari orang tuanya, tidak ada yang diinfakkan. Tidak ada harta yang diinfakkan harta warisan yang dia terima dari orang tuanya. Anak yang pertama, tentunya karena tidak ada harta warisan yang dia terima, karena dia adalah orang yang saleh,
maka dia menyimpangkan semua. Mau tidak mau perjalanan hidupnya agak menderita. Sedangkan anak kedua yang menyimpangkan sebahagian dari hasil warisannya itu, yang anak laki-lakinya ini menikah dengan anak perempuan. Anak yang ketiga tadi mempunyai anak perempuan, maka anak yang kedua ini menikahkan anaknya dengan anak yang ketiga karena kebetulan ada anaknya perempuan. Setelah terjadi pernikahan, maka meninggallah orang tua anak yang kedua ini. Otomatis anak yang kedua dengan anak yang ketiga setelah menikah ini tinggallah bersama. Karena anak yang ketiga tadi tidak menyimpangkan harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga anak menantunya ini mempunyai pikiran yang salah. Dia berpikir bagaimana bisa cepat harta warisan itu jatuh ke tangan istri saya, yang otomatis kalau sudah istri saya, maka saya ikut menikmati harta warisan tersebut. Maka berpikirlah laki-laki ini. Suatu ketika atau suatu malam, dia berangkat bersama orang tuanya ke suatu tempat, dan disitulah dia pergunakan kesempatan tersebut untuk membunuh mertuanya yang juga sekaligus pamannya, saudara dari bapaknya. Setelah dia bunuh pada malam itu, dia bawalah mayatnya ke kampung seberang atau di desa seberang, kabilah seberang, desa sebelah. Keesokan harinya, gegerlah penduduk dari kabilah desa sebelah bahwa ada mayat ditemukan, mayat orang kaya. Ada mayat orang kaya ditemukan. Di saat yang bersamaanlah yang membunuh tadi ini, bagaimana dia seakan-akan bukan dia pembunuhnya, sehingga dia berteriak-teriak bahwa kalianlah yang membunuh dia, kalianlah yang membunuh dia. Ini sudah mulai provokatori, menuduh orang, sehingga yang membunuh tadi ini datang mengumpulkan juga kabilahnya bahwa saya punya mertua dibunuh oleh kabilah atau warga desa sebelah, sehingga berkumpullah mereka untuk menyerang ke desa sebelah. Mengetahui hal tersebut, kabilah di sebelah atau penduduk desa di sebelah mengetahui bahwa dia yang dituduh melakukan pembunuhan itu, maka dia pun juga bertahan. Mengapa mesti kita dituduhkan sesuatu yang bukan kita melakukan? Sehingga pada saat itu terjadilah ketegangan dan hampir terjadi peperangan karena saling tuduh-menuduh. Di saat terjadi ketegangan itu, berkatalah salah seorang dari mereka, bukankah di hadapan kalian ada seorang nabi, maksudnya Nabi Musa? Kenapa kalian tidak meminta solusi kepada Nabi Musa? Karena kaum Bani Israel pada saat itu tidak terlalu percaya kepada Nabi Musa. Namun karena pada akhirnya terdesak untuk mengetahui siapa pembunuhnya, maka berdasarkan saran dari salah seorang tadi bahwa bukankah di hadapan kalian ada seorang nabi, sebaiknya kesanalah kalian meminta solusi untuk mengetahui jalan apa yang kita tempuh, siapa kira-kira pembunuhnya. Maka mereka pun bersama-sama pergi ke Nabi Musa untuk menanyakan siapa sebenarnya pembunuh orang tersebut. Sampai kisah ini Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 74. Namun sebelum kita masuk di ayat pertamanya, pada saat itu sudah berkumpul semua kedua suku di hadapan Nabi Musa untuk mencari solusinya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 72. Wa istadaltum nafsan fa'daratum biha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kata Allah,
membunuh seseorang. Ya, dan kalian saling tuduh menuduh tentang hal itu. Kata Allah, Innallaha mukhrijun, sesungguhnya Allah itu menyingkapkan kebenaran apa yang kalian sembunyikan, la'allakum taktumun. Jadi Allah berfirman bahwa di saat kalian membunuh seseorang dan saling tuduh menuduh tentang hal itu, maka Allah akan menyingkap, membuka kebenaran tentang siapa pelaku pembunuhan tersebut. Nah, lanjut ayatnya di ayat ke-73 Allah berfirman yang artinya, maka pukullah mayat itu dari bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Sesungguhnya Allah memperlihatkan bukti kekuasaannya agar kalian mengerti. Nah, kembali lagi ke awal. Setelah orang-orang ini tiba di depan Nabi Musa, bertanya mencari solusinya, maka Nabi Musa pun berkata sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 67, wa izqala Musa liqaumi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Apa kata kaum Bani Israel ini? Wahai Musa, bukankah kami ingin mengetahui siapa sebenarnya pembunuh orang ini? Kenapa mesti kami disuruh menyembelih seekor sapi betina? Apa hubungannya orang mati dengan sapi betina yang akan disembelih? Kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah yang memerintahkan kalian, bukan saya yang memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian lanjut ayat, apa kata orang-orang Bani Israel ini? Apakah kalian hendak mengolok-olok kami? Karena orang di zaman Bani Israel itu, sapi itu dijadikan patung dan menjadikan itu patung sesembahan, sehingga dia berat untuk melakukan sampai dia bertanya, apakah kalian ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan, bahan ejekan sampai sapi yang disuruh sembelih? Apa kata Nabi Musa? Karena tidak mungkinlah saya seorang nabi akan membodoh-bodohi kalian. Ya, sampai di situ Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa tak mungkinlah saya membodohi. Semoga Nabi Musa, tidak mungkinlah saya membodoh-bodohi kalian. Semoga saya tidak termasuk orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Kemudian lanjut kisah. Kemudian kaum Bani Israel ini pun bertanya kepada Nabi Musa, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Dia berkata, wahai Musa, bermohonlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu agar kami dijelaskan sapi betina itu. Kemudian kata Musa, lanjut ayatnya, kata Musa, Allah berfirman bahwa kalian disuruh menyembelih seekor sapi betina yang usianya tidak tua dan tidak muda, artinya berada di pertengahan. Jadi kaum Bani Israel pada saat itu disuruh menyembelih seekor sapi yang usianya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dalam artian berada pada pertengahan. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Terus orang Bani Israel ini pun belum juga mengerti tentang bagaimana sapi betina yang disuruh sembelih tersebut. Kemudian bertanya lagi kepada Nabi Musa, sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah yang ke-69, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
Mereka berkata, wahai Musa, bermohonlah, berdoalah kepada Tuhanmu agar kami dapat dijelaskan apa warna sapi tersebut. Kemudian kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina tersebut warnanya kuning tua. Jadi warnanya kuning tua. Dan kelanjutan ayatnya, siapapun yang melihat sapi tersebut maka akan senang hatinya. Iya. Siapapun yang melihat sapi betina tersebut akan senang hatinya. Apakah kaum Bani Israel pada saat itu sudah mengerti? Ternyata juga belum dia mengerti. Kemudian dia bertanya lagi di ayat berikutnya, "Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya." Wahai Musa, bermohonlah engkau, berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar kami dijelaskan bagaimana sifat sapi betina itu, karena kami terus terang ini masih samar bagi kami. Kemudian kelanjutan ayatnya, Nabi Musa berkata, Allah berfirman, sesungguhnya sapi tersebut adalah sapi yang tidak pernah dipakai membajak sawah. Tidak pernah dipakai membajak sawah, tidak pernah dipakai mengaliri tanaman. Sapi tersebut tidak cacat, tidak belang. Kemudian berkatalah orang Bani Israel, kalau demikian maka kami sudah mengerti. Sudah dijelaskan ketiga dari sifat dari sapi betina yang dimaksud. Yang pertama, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, berarti berada di pertengahan. Yang kedua, warnanya kuning tua, dan siapapun yang memandangnya pasti senang perasaannya, senang hatinya. Terus yang ketiga, sapi betina tersebut tidak pernah dipakai membajak sawah atau mengairi tanaman, sehat, tidak cacat, tidak mempunyai belang. Kembali ke kisah awal. Pada saat anak pertama tadi meninggal orang tuanya, di mana dia menginfakkan semua hartanya, maka tidak ada harta warisan yang ditinggalkan kepada anaknya, kecuali ada seekor sapi betina. Berkatalah ibunya kepada anaknya, wahai anakku, bapakmu tidak mewariskan sesuatu kecuali seekor sapi betina yang dia tambahkan di kebun Fulan bin Fulan. Kesanalah kalian melihat sapi tersebut dan bawalah pulang sapi tersebut. Setelah disampaikan kepada ibunya, anak ini pun pergi ke tempat atau kebun di mana sapi tersebut, yang dijelaskan ibunya bahwa dia itu ditambahkan di sana di kebun Fulan bin Fulan. Setelah sampai di tempat tersebut, ini sapi kalau orang lain yang dilihat liar, dia tidak mau mendekat, liar. Tapi karena anak ini datang, langsung tunduk sapi tersebut. Dan orang-orang pun mengetahui bahwa dia tunduk karena memang dialah pemiliknya. Dan ternyata sapi betina miliknya tersebut, dan itulah yang disifatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih. Kemudian dibawalah sapi betina tersebut kembali ke rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, kita sangat menderita dalam hal ekonomi. Bagaimana kalau kita sekiranya menjual sapi betina ini? Apa kata ibunya? Baiklah anakku, kalau memang itu yang kamu kehendaki, tidak apa-apa, kamu jual. Setelah dia sepakat untuk menjual sapi tersebut, maka berangkatlah anak ini membawa sapi tersebut untuk dijual di pasar. Namun Allah mengutus salah seorang malaikat yang berwujud sebagai seorang pembeli sapi. Di dalam perjalanan, anak tersebut terhenti oleh salah seseorang yang tak lain adalah malaikat. Berkata kepada anak tersebut, wahai anak muda, hendak kemana engkau membawa sapimu? Kata anak muda tersebut,
saya hendak menjual sapi ini di pasar. Bertanya lagi malaikat ini, berapakah sapi tersebut yang hendak engkau jualkan? Wahai bapak, wahai tuan, aku akan menjual sapi ini, yaitu 8 dinar. Sebagaimana pesan ibunya, kamu menjual sapi ini dengan harga 8 dinar, jangan lebih dan jangan kurang. Apa kata malaikat? Bagaimana kalau saya membeli sapimu dengan harga 10 dinar? 8 dinar engkau berikan kepada ibumu, 2 dinar engkau kantongi. Karena dasar ini anak adalah anak yang saleh, dia tidak tuan, ibu saya menyuruh saya menjual 8 dinar. Kalau begitu, saya kembali dulu ke ibu saya. Kembalilah pemuda ini kepada ibunya, wahai ibuku, di jalan tadi ada orang yang menawar sapi ini 10 dinar. Apa kata ibunya? Wahai anakku, mengapa engkau tidak menjual? Kan ibu mengatakan 8 dinar, sehingga saya tidak menjual. Karena ini adalah anak saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga apa yang disampaikan orang tuanya dia taat dan patuh. Sehingga berangkatlah kembali anak ini. Di dalam perjalanan ketemu lagi dengan malaikat yang tadi. Bagaimana anak muda? Apakah engkau ingin menjual sapimu? Apa kata anak muda ini? Ya, silakan kamu beli 10 dinar. Kata malaikat, bagaimana jika aku membeli 15 dinar? Tuan ibuku menyuruh saya menjualnya 10 dinar. Kata malaikat, kamu serahkan ibumu 10 dinar, 5 dinarnya kamu kantongi. Akhirnya kembali lagi anak ini, karena pesannya ibunya tadi 10 dinar, malah malaikat ingin membeli 15 dinar. Kembali lagi ke ibunya, wahai ibu, orang tersebut menawar lagi 15 dinar. Kata ibunya, nah juallah, kita ini sudah untung banyak, berikan saja, jual saja sapi tersebut. Berangkatlah anak muda itu, ketemulah lagi kembali dengan malaikat di perjalanan sebelum sampai di pasar. Kata malaikat tersebut, wahai anakku, sesungguhnya Allah hanya ingin menguji ketakwaan kalian bersama ibu kalian. Jadi anak muda ini hanya ingin diuji oleh Allah keimanan dan ketakwaannya. Apa kata malaikat? Pulanglah wahai anak muda, jangan engkau jual sapimu itu kecuali engkau jual seberat timbangan sapimu. Dia jual dengan emas seberat, jualan sapimu itu seberat timbangan berat sapimu itu dengan emas. Kemudian kembalilah anak muda ini menemui ibunya, menceritakan lagi perihal yang tadi. Apa kata ibunya? Memang saya punya firasat, ada yang lain tentang orang yang hendak membeli sapi kita. Kemudian betul apa yang disampaikan malaikat tadi. Selang beberapa saat kemudian datanglah sekumpulan orang dari Bani Israel mencari sapi yang kebetulan sama persis sifat sapi yang disampaikan oleh Nabi Musa dengan sapi milik pemuda tadi. Bertanyalah dari kaum Bani Israel ini, wahai anak muda, apakah kalian hendak menjual sapi kalian? Kata anak muda ini, ya, aku hendak menjual sapi ini dengan harga emas seberat sapi ini. Karena tidak ada lagi sapi yang sama sifatnya yang disampaikan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, sehingga tidak ada jalan lain lagi, mesti sapi itu. Maka dikumpulkanlah semua emas-emas, baik dari kabilah yang menuduh tadi itu maupun kabilah yang dituduh membunuh. Dikumpulkanlah emas sampai terkumpul seberat timbangan sapi tersebut, sehingga dibelilah sapi anak muda itu dengan emas seberat sapi tersebut. Lanjut kisah, seluruh jemaah yang hadir insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sedikit lagi, setelah itu sapi betina ini dibawa lagi kepada Nabi Musa. Setelah dia mendapatkan sapi yang sama sifatnya yang disampaikan oleh Nabi Musa, dibawalah kepada Nabi Musa sapi tersebut.
Sapi tersebut pun disembelih. Ya. Sapi tersebut pun disembelih. Setelah disembelih, sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi di ayat ke-73-nya, pukulkanlah mayat tersebut dengan sebagian dari sapi itu. Sehingga Allah memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan hidup kembali orang mati itu. Sehingga Nabi Musa mengambil sebagian dari sapi tersebut dan memukulkan kepada orang yang meninggal ini. Setelah dipukulkan kepada orang yang meninggal ini, maka pada saat itu juga orang yang meninggal ini terbangun. Kemudian bertanya Nabi Musa kepada orang yang meninggal tadi ini yang tiba-tiba terbangun, siapakah yang membunuhmu? Orang yang meninggal ini pun melotot kiri kanan menatap semua orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan pas pandangannya menatap, yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari saudaranya, menantunya, suami dari anaknya, menunjuk orang tersebut bahwa dialah yang membunuhku. Maka terungkaplah kisah siapa yang membunuh orang kaya tersebut tadi dengan sapi betina itu atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa yaitu kitab Taurat, maka dikisah selakula ini dihukum mati pelaku pembunuhan ini. Saya rasa cukup sekian dan demikianlah. Terlalu panjang saya menyampaikan tausiah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian saya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu dari pribadi saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.